Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengguna aplikasi Aksi Padu khusus untuk kurikulum Merdeka. Berikut ini adalah panduan singkat cara mengisi nilai. Saya anggap bahwa pengisian nomor pengguna, data utama, dan nama peserta didik sudah dilakukan pengisian. Jadi saya hanya memfokuskan pada bagaimana melakukan penilaian. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah klik lingkup materi. Di sini terdapat tabel, lingkup materi, kode TP, dan tujuan pembelajaran. Ini diisi dengan cara diketik ataupun di copy paste. Untuk melakukan pengisiannya itu berpandu kepada modul ajar ataupun RPP. Nah, di sini saya contohkan untuk PAI kelas 4. Nah, di sini terdapat redaksi dari TP. Jadi redaksi ini di copy paste ke dalam tabel atau diketik secara manual. Yang hal yang perlu diperhatikan adalah huruf awalnya harus huruf kecil dan di akhir dari redaksi TP tidak boleh ada tanda titik. Nah, sekarang kita akan melakukan penilaian untuk TP-TP yang sudah kita programkan. Klik kembali, klik penilaian. Di sini ada 3 hal yang perlu dipelajari. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif ini dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran maupun setelah berakhirnya proses pembelajaran untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah diajarkan. Nah, di sini nilai yang di-entry dalam bentuk puluhan. Misalkan TP1 tadi adalah membaca Quran Surat Al-Hujurat. Jika dilakukan asesmen untuk TP tersebut, maka entrykan nilainya di kolom TP1. TP2 adalah menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat. Nah, jika dilakukan penilaian untuk TP tersebut, maka entrykan nilainya di kolom TP kedua. Nilai-nilai yang Bapak Ibu entry ini selanjutnya di aplikasi nanti akan menjadi deskripsi dan tidak menjadi nilai rapor. Karena nilai rapor bukan berasal dari penilaian formatif, tetapi berasal dari hasil penilaian sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita klik kembali. Bagian kedua yang perlu kita pahami adalah sumatif lingkup materi atau ulangan harian. Nah, di sini ada lingkup materinya. Kita coba klik link di asesmen yang pertama. Kita akan menemukan tabel kisi-kisi, kita lewati saja ini karena tidak berhubungan secara langsung dengan penilaian. Klik lanjut, selanjutnya kita akan menemukan tabel analisis asesmen sumatif lingkup materi. Tabel ini dimanfaatkan untuk menganalisis jawaban siswa. Misalnya, kita memberikan soal kepada siswa sebanyak 2 soal, seperti berikut ini. Soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 1 jika dijawab sempurna, saya berikan skor maksimal 4. Soal nomor 2 jika dijawab sempurna, saya berikan skor maksimal 5. Jadi kita entrykan di sini. Nomor 1 skor maksimalnya 4, nomor 2 skor maksimalnya 5. Pemberian skor ini sangat tergantung dari tingkat kesukaran soal. Ada soal yang mudah, skornya biasanya lebih rendah dari soal yang tingkat kesukarannya sedang dan soal yang tingkat kesukarannya lebih sulit. Nah, pemberian skor ini tentunya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melakukan analisis jawaban hasil ulangan. Misalkan seorang anak pada nomor 1 menjawab sempurna, maka akan mendapatkan nilai 4. Pada soal nomor 2 menjawab juga sempurna, maka skornya akan 5. Nilainya ada di kolom jumlah nilai. Nah, seterusnya kita praktikkan. Baik, langkah selanjutnya di kolom atau di bagian batas tuntas kita cantumkan nilai tuntasnya, misalnya 70. Maka nilai di bawah 70 nanti akan keluar tidak tuntas. Kita akan memberikan remedi dan pengayaan. Bagi mereka yang tidak tuntas, kita akan membelajarkan ulang dan melakukan post-test atau tes akhir. Nilainya cantumkan di kolom remedial. Adapun untuk anak yang sudah tuntas, jika kita ingin memberikan pengayaan, maka cantumkan nilainya di kolom pengayaan. Bapak Ibu sekalian, idealnya kita melakukan analisis seperti yang ditunjukkan dalam tabel ini. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu selama ini tidak melakukan analisis hasil ulangan? Misalkan dari sekian banyak soal, tetapi di buku nilai Bapak Ibu yang ada adalah nilai dalam bentuk puluhan karena tidak melakukan analisis. Jadi, untuk mensiasati agar nilai tersebut tidak terabaikan, dientrykan ke dalam aplikasi dengan cara sebagai berikut. Di bawah nomor 1 ketikkan nilai maksimal 100. Kemudian nilai-nilai ulangan yang ada di buku Bapak Ibu dientrykan kemari.
Nah, cara ini tidak saya rekomendasikan untuk diamalkan di masa-masa selanjutnya. Saya tetap merekomendasikan menggunakan analisis seperti yang saya ajarkan pada bagian pertama ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang ketiga adalah asesmen sumatif akhir. Kita klik, di sini akan terlihat tabel yang memuat bentuk soal. Nah, misalkan soal pilihan ganda di ujian semester ada misalkan sebanyak 40 soal. Kita ketikkan angka 40. Lalu, entrikan jumlah benarnya. Nanti akan jadi nilai dengan sendirinya. Nah, untuk soal isian dan uraian ada sedikit perbedaan. Di mana, misalkan soal isian. Pada soal nomor 1, tuntutan jawabannya misalkan ada 2. Maka skor yang diberikan 2. Contoh misalnya, tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah titik-titik dan titik-titik. Itu kan tuntutan jawabannya ada 2, maka skornya 2. Nah, soal nomor 2 juga misalkan skornya 2. Soal nomor 3, 4, dan 5 masing-masing skornya 1. Jadi, ada 5 soal dengan total skor 7. Yang di-entry ke dalam aplikasi adalah jumlah skornya. Demikian juga dengan soal uraian. Misalkan ada 2 soal. Soal pertama skornya 5, soal kedua skornya 7. Total skor 12. Jadi yang di-entry-kan adalah skor yang diperoleh. Baik Bapak Ibu sekalian, selesai dan di bagian akhir akan tertera nilai asesmen sumatif akhir. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, untuk nilai sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester itu akan diformula di dalam rapor atau di dalam aplikasi itu menjadi nilai rapor secara kuantitatif. Nah, adapun nilai asesmen formatif itu akan menjadi deskripsi. Kita coba buka deskripsi di pojok kanan bagian bawah. Klik. Di sini akan terlihat nilai rapor, capaian tertinggi dan capaian terendah. Saya tegaskan sekali lagi, nilai rapor ini berasal dari asesmen sumatif lingkup materi dan sumatif akhir. Deskripsi berupa capaian tertinggi dan capaian terendah berasal dari penilaian formatif yang dilakukan pada TP atau tujuan pembelajaran. Baik, sampai di sini tuntas sudah proses penilaian untuk bagi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi Aksipadu. Selanjutnya, aplikasi ini diserahkan ke guru kelas, baik melalui flash disk maupun bisa dikirim melalui WA web. Nantinya deskripsi yang sudah diisi di sini oleh guru kelas akan diimpor ke dalam proper sehingga menjadi nilai rapor di aplikasinya guru kelas atau aplikasi proper. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian panduan singkat cara menggunakan aplikasi Aksipadu khusus untuk kurikulum Merdeka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.